di dalam Kristus. Kita perlu melihat sejenak dalam setiap hidup kita semua. Kita perlu belajar dalam hidup saudara dan saya mengenai legacy living. Kehidupan yang memberikan warisan atau warisan hidup dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga saudara lalu melalui tema ini saudara dan saya diingatkan untuk hidup, ya, hidup untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri, ya. Kita perlu hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk fokus kepada pencapaian-pencapaian pribadi dalam setiap hidup saudara dan saya. Dalam dunia yang terus mendorong saudara dan saya untuk fokus kepada kesenangan-kesenangan instan dan pengakuan diri dalam setiap kehidupan ini. Saudara, firman Tuhan mengajak kita pada sebuah paradigma yang tentunya berbeda. Sebuah hidup yang meninggalkan warisan kekal. Satu kehidupan yang meninggalkan warisan kekal. Ingat baik-baik bahwa kita hidup bukan hanya untuk hari ini dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara dan saya hidup bukan hanya hidup untuk hari ini, tetapi untuk dampak yang berkelanjutan hingga nanti ke generasi mendatang, bahkan sampai kekekalan dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, shalom. Selamat datang dari Malang. Ya, dari Tanjung Priok, selamat malam, selamat hari Minggu. Ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya, salam kenal buat kalian semua dengan Pastor Deso tentunya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan. Ya, tetapi seberapa banyak yang kita berikan dalam hidup kita. Bukan tentang seberapa terkenal setiap hidup saudara dan saya, tetapi seberapa setia saudara dan saya mengelola apa yang Tuhan percayakan. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan tentang seberapa kenal atau seberapa terkenal hidupmu dan hidupku, tetapi tentang seberapa setia kita mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara yang terkasih, legacy living atau warisan dalam kehidupan kita semua adalah hidup yang sadar akan sebuah misi ilahi dalam hidup saudara dan saya. Bahwa ada misi ilahi dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana tujuan utama kita bukanlah meninggikan nama diri kita sendiri. Tujuan utama kita bukanlah meninggikan nama aliran-aliran kita sendiri, tetapi tujuan utama kita yaitu membangun kerajaan Allah dan memberkati generasi penerus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita selidiki ada 3 fondasi Alkitabiah dari hidup yang tentunya rindu untuk kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya dalam setiap kehidupan kita semua. Tentunya dimulai dari teladan Bapak iman kita semua, yaitu Abraham. Abraham disebut Bapak orang beriman. Saudara, kita belajar dari setiap kehidupannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya saudara sadar hidupmu untuk memberikan warisan kekal pada generasi berikutnya. Hal yang pertama yang mau kita pelajari pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, hiduplah dengan visi kekal. Hiduplah dengan perjanjian Allah atau perjanjian ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah itu sebagai inisiator dari setiap warisan iman ini. Warisan kekal itu selalu dimulai dari inisiatif dan janji Allah dalam kehidupan kalian dan saya. Bukan dari ambisi manusia. Ya, warisan kekal kita selalu dimulai dari inisiatif dan janji Allah dan bukan dari setiap ambisi-ambisi manusia. Ini melindungi kita tentunya dari kesombongan rohani dan memastikan saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa karya di dalam setiap kehidupan kita pun semua
hanyalah oleh karena kemurahan Tuhan semata. Semua hanyalah oleh karena karya Tuhan semata di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingatlah baik-baik, Allah lah yang berinisiatif untuk memberikan warisan kekal ini kepada saudara dan saya. Saudara, hiduplah dengan visi kekal dan perjanjian ilahi ini dalam setiap hidup saudara. Dan warisan ini bersifat multi generasional Bapak Ibu Saudari, atau multi generasi. Janji Allah kepada Abraham itu mencakup keturunanmu. Kata Tuhan juga kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, legacy living atau warisan kehidupan kita, ya, khususnya kehidupan orang-orang percaya, itu selalu memikirkan generasi yang akan datang, yang tentunya melewati setiap batas usia hidup kita sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah janji Allah kepada Abraham yang juga mencakup keturunan Abraham bahkan sampai generasi kita hari-hari ini. Bapak Ibu Saudari, karena legacy atau warisan ini dalam setiap hidup saudara selalu memikirkan generasi yang akan datang dalam setiap hidupmu dan hidupku. Dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, saya coba bacakan buat kita semua ya. Kejadian 12, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, Abraham itu dipanggil keluar dari zona nyamannya di dalam setiap kehidupannya. Tentunya untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Allah di dalam setiap kehidupan Abraham. Visinya bukan tentang membangun kerajaannya atau membangun klannya sendiri di dalam setiap kehidupan Abraham. Bukan membangun golongannya sendiri. Ya, visinya bukan tentang membangun kerajaan manusia. Bukan tentang membangun Bapak Ibu Saudari kerajaan bagi klannya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudari, visi daripada Abraham, saudari ini dikasih oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi segala bangsa, bagi segala kaum di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Tadi karena saudara lihat, Allah akan memberkati Abraham, akan membuat namanya masyhur, dan Abraham akan menjadi berkat Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupannya. Allah yang membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati dia, serta menjadi berkat di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, warisan Abraham tentunya yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupannya adalah ketika dia menjadi bapa orang beriman. Maka warisannya adalah bangsa, warisannya adalah iman, warisannya adalah perjanjian, sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Itulah yang dialami atau diwariskan Tuhan kepada Abraham di dalam setiap kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, belajarlah hidup dengan visi kekal. Dan tentunya dalam setiap perjanjian ilahi dalam hidupmu. Maka pada bagian yang pertama, tentunya kalau saudara dan saya bisa memaknai, ya, hal yang pertama yang bisa kita maknai pada bagian pertama ini adalah hidup yang memiliki warisan itu dimulai dari respon iman terhadap panggilan Tuhan. Ketika saudara mau memberikan warisan ini kepada generasi selanjutnya, saudara, biarlah itu dimulai dari respon iman kita terhadap panggilan Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua, sekalipun itu berarti meninggalkan kenyamanan, sekalipun itu berarti harus meninggalkan rencana-rencana pribadi dalam setiap kehidupan kita semua. Karena Bapak Ibu Saudari, ketika hidupmu rindu untuk mewariskan iman kepada generasi berikutnya, yaitu dimulai dari respon iman
terhadap panggilan Tuhan ini. Ya, sekalipun tidak nyaman, sekalipun saudara dan saya harus meninggalkan setiap rencana-rencana pribadi dalam setiap hidup saudara. Inilah pemaknaan yang pertama dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, visi ilahi itu selalu melampaui kapasitas dan usia kita. Ya, visi yang daripada Tuhan itu selalu melampaui kapasitas dan usia kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, visi ini dirancang untuk diselesaikan oleh generasi penerus. Dan tentunya menuntut kerendahan hati untuk mewariskan visi yang berasal daripada Tuhan. Makanya visi ilahi itu selalu melampaui kapasitas dan usia setiap kehidupan kita semua. Bayangkan kalau ada seorang petani yang menanam pohon. Ya, ada petani yang menanam pohon, Bapak Ibu Saudari. Ia tahu ia tidak akan pernah duduk berteduh di bawah naungan pohon ketika nanti pohon itu dewasa. Saudara, petani ini menanam bukan untuk dirinya, tetapi petani ini menanam untuk anak cucunya di dalam setiap kehidupannya, sehingga nanti anak cucunya, saudari dikasihi oleh Tuhan, bisa berteduh di bawah naungan pohon yang sudah dia tumbuhkan, Bapak Ibu Saudara, atau dia tanam tadi di awal. Abraham itu adalah penanam pohon perjanjian. Ia tidak melihat seluruh keturunannya, ya. Dia tidak melihat seluruh keturunannya yang di bawah itu. Tetapi dia percaya pada janji Tuhan. Dan dia hidup sesuai dengan janji firman Tuhan dalam setiap kehidupan Abraham. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Abraham memulai sebuah hutan rohani yang kita masuki hingga hari ini. Ya, kenapa dibilang hutan rohani? Karena tidak ada tahu, tidak ada mapsnya di sana. Harus kemana, harus kemana. Tidak secara detail Allah memberikan maps di dalam kehidupan Abraham, tetapi itulah hutan rohani yang Abraham masuki bahkan sampai kehidupan kita hari-hari ini di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, maka aplikasi yang bisa kita lakukan pada bagian yang pertama ini ketika saudara diingatkan hiduplah dengan visi kekal dan perjanjian ilahi. Bapak Ibu, mulailah dalam setiap keluarga-keluarga kita dengan sengaja menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah. Mulailah dengan sengaja menanam nilai-nilai kerajaan Allah. Seperti berdoa, seperti pembacaan firman, seperti melayani dalam setiap hidup saudara atau pelayanan. Saudara, mulailah dengan sengaja menanam nilai-nilai kerajaan Allah ini dalam rutinitas keluarga kita semua. Wariskanlah iman itu. Bukan hanya harta di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Banyak orang mewarisi harta kepada anak-anak mereka. Yang ada mereka bukan makin dekat satu dengan yang lain, tapi bisa saling, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ya, saling habis menghabisi, ya, karena misalkan dia tidak mendapat warisan atau mungkin warisan anak yang lain lebih besar daripada dia, ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Kita mewariskan bukan hanya harta kepada setiap anak-anak saudara, tetapi lebih penting daripada itu semua, saudara dan saya mewariskan iman. Ya, di dalam setiap keluarga-keluarga kita, tanamkanlah nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika nanti satu ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, saudara, anak-anak kita sudah mulai terbiasa untuk berdoa mencari wajah Tuhan. Anak-anak kita sudah terbiasa untuk merenungkan firman Tuhan dan dia hidup di dalam setiap pelayanan-pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap hidup mereka. Jikalau dalam setiap keluarga kita bisa seperti itu, maka Bapak Ibu Saudari percayalah, saudara sedang menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah yang satu ketika berbuah bagi kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Di dalam pelayanan kita, saudara belajarlah untuk kita saling melayani. Tanyakan kepada setiap orang-orang yang saudara layani, apakah yang saya lakukan dapat dilanjutkan oleh orang lain setelah nanti saudara dan saya tidak ada. Apakah yang saudara lakukan ini membangun tubuh Kristus atau hanya untuk memuaskan ego pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Ayo saudara, di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita, lihatlah pekerjaan kita sebagai medan pengabdian. Katakan amin. Lihatlah medan pekerjaan saudara ataupun pekerjaan-pekerjaan kita, bisnis kita, rumah tangga kita, dimanapun Tuhan percayakan hidup saudara sebagai medan pengabdian.
Sehingga saudara tahu bagaimana bisa menggunakan skill, menggunakan relasi dan sumber daya, ya. Itu semua dapat digunakan untuk membuka jalan dan memberkati setiap rekan kerja ataupun generasi berikutnya. Tentunya di dalam setiap bidang kita masing-masing. Jadikanlah pekerjaan saudara sebagai medan pengabdian. Jangan malas-malasan, jangan korupsi, jangan berbohong. Ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan saudara. Mari saudara tingkatkan terus skillmu, tingkatkan terus relasimu kepada sesama untuk menolong, menjadi berkat dalam setiap kehidupan mereka. Dan tentunya saudara sumber daya yang kalian miliki itu digunakan untuk membuka jalan dan memberkati setiap rekan-rekan di tempat pekerjaanmu, ya, di tempat-tempat usahamu, ya Bapak Ibu Saudari, atau untuk generasi berikutnya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang pertama saudara renungkan di dalam hidupmu. Hiduplah dengan visi kekal dan perjanjian ilahi dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, fondasi Alkitabiah dari hidup di dalam setiap kehidupan saudara tentunya hidup yang rindu untuk mewariskan kehidupan iman ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, fondasi yang kedua yang kita belajar adalah hiduplah dengan keteladanan, ya. Hiduplah dengan keteladanan yang dapat ditiru. Hiduplah dengan keteladanan yang dapat ditiru dan hati yang tentunya rindu untuk melayani. Paulus itu dia berulang kali untuk meminta jemaat agar meniru hidupnya. Ikutilah teladanku, kan kata Paulus, Bapak Ibu Saudari, seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dia pernah mengatakan seperti itu. Ya, di dalam 1 Korintus coba ayat 1 Korintus 11. Coba kita buka dulu ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ya, 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku, kata Paulus, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ada satu ketika orang datang ke live saya, Bapak Ibu Saudari, dia sampaikan, oh ini pengikut Paulus nih, ini pengikut Paulus nih. Lah iyalah Bapak Ibu Saudari, masa iya dong? Ya, kita pengikut Paulus karena Paulus, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dia belajar menjadi pengikut Kristus. Dia meneladani Kristus. Dan kita rindu untuk menjadi pengikut Kristus lewat kehidupan Paulus. Itu yang benar. Ya Bapak Ibu Saudari, kita rindu ya memiliki kehidupan Kristus, menjadi pengikut Kristus lewat pendeta-pendeta yang saudara dengar firman Tuhan setiap waktu di dalam setiap kehidupan saudara. Bukan kita menjadi pengikut pendeta tersebut, tetapi Bapak Ibu Saudari sama. Ya, kita mengikuti pendeta-pendeta yang kita anggap lebih berohani daripada kita semua. Ya, lebih bijak daripada setiap kehidupan saudara. Ya, kita mengikuti mereka karena mereka mengikut Kristus. Mereka memberikan keteladanan Kristus di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, jadi tidak salah sebenarnya kalau kita datang salah satunya kepada Tuhan lewat pendeta-pendeta yang tentunya memberkati setiap kehidupan rohanimu. Ya, di mana saudara diajar, dituntun dan lain sebagainya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi ingat ya, kenapa saudara dan saya mengikuti setiap ajaran-ajaran Paulus? Bukan karena kita pengikut Paulus, tapi karena kita pengikut Kristus. Dan Paulus salah satu Bapak Ibu Saudari orang yang bisa mengikuti jejak Kristus di dalam setiap hidupnya. Dan kita pun juga demikian. Belajar mengikuti jejak Kristus lewat Paulus. Belajar mengikuti jejak Kristus lewat pendeta-pendetamu. Belajar mengikuti jejak Kristus lewat orang tuamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Lewat pembimbing-pembimbing rohanimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus itu berulang kali meminta jemaat ya untuk meniru hidupnya seperti ia meniru Kristus. Sebab warisan yang paling efektif adalah hidup yang dapat dilihat. Hidup yang dapat diikuti. Amin. Walaupun ada orang-orang terkadang kalau kamu ke gereja jangan lihat pendetanya, lihat Tuhannya. Di satu sisi omongan itu benar Bapak Ibu Saudari, kalimat itu benar. Tapi di sisi yang lain Bapak Ibu Saudari, bukan berarti pendeta tidak punya kewajiban untuk apa? Ya, untuk menjadi teladan. Untuk kehidupannya dapat dilihat dan diikuti. Justru pendeta-pendetalah, hamba-hamba Tuhanlah yang seharusnya hidupnya dapat dilihat
dan diikuti oleh umat. Makanya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara sudah lihat ada yang gak pas, gak beres dan lain sebagainya, bukan berarti kita Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan meninggalkan iman kita. Ya, oleh karena kelakuan hamba-hamba Tuhan itu yang katanya hamba Tuhan, tetapi tidak menjadi berkat di dalam setiap hidup mereka, oleh karena kelakuan mereka sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, justru seorang hamba Tuhan harus dapat dilihat hidupnya, harus dapat diikuti. Ya, kami pernah Bapak Ibu Saudari waktu saya muda, ya sama sih, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Pada saat itu sedang bertengkar gitu ya, antara kubu yang satu sama kubu yang kedua. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan pendeta ini berbicara pada saat itu di dalam setiap kehidupannya. Ya kamu kalau ikut ke gereja, kalian kalau ikut ke gereja jangan lihat sayanya, lihat Tuhan. Iya sih, betul ya Bapak Ibu Saudari, satu sisi benar. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ya kan kita datang ke gereja itu karena pendetanya salah satunya. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau hidupmu gak jadi contoh, hidupmu gak jadi teladan, suka emosian, suka berantem dalam setiap hidupmu, gimana kita mau teladani Kristus? Sedangkan kamu jadi pendeta tidak bisa diteladani. Ya, paham ya maksud saya Bapak Ibu Saudari? Jadi Paulus itu berulang kali meminta jemaat untuk meniru hidupnya seperti dia meniru Kristus. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, bahkan seorang Kristen, mereka harus berani, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, bilang kepada orang-orang di sekitarnya, kepada anak-anakmu kalau kamu orang tua, anakku, anak-anakku, tirulah hidupku seperti aku meniru kehidupan Kristus. Ya, orang tua harus berani. Ya, karena mereka lah yang dapat dilihat oleh anak-anak mereka. Mereka lah yang dapat dilihat dan diikuti oleh setiap keturunan-keturunan mereka. Makanya ayo, kita sebagai orang tua perlu memiliki prinsip keteladanan ini. Hidup dengan keteladanan yang dapat ditiru dan tentunya memiliki hati untuk melayani. Milikilah mentalitas pelayanan. Tuhan Yesus mendefinisikan keagungan sejati itu sebagai pelayanan di dalam setiap kehidupannya. Legacy living atau Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya mau memberikan satu warisan dalam kehidupan ini, itu dibangun dengan sebuah tangan atau dengan sikap hati yang tentunya rendah hati. Bukan dengan tangan yang menguasai orang lain di dalam setiap hidup saudara. Inilah mentalitas pelayanan. Ya, saya tidak pernah Bapak Ibu Saudara memaksa orang untuk melayani. Saya hanya mengarahkan, kalau kamu ayo ambil bagian dalam pelayanan. Ya, seorang hamba Tuhan harus mengajak untuk orang mengambil bagian di dalam setiap pelayanan. Tetapi tidak pernah kita memaksa setiap orang wajib ya, harus ya melayani minggu ini ya, harus ya di bagian ini ya. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Justru kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Ya, warisan iman ini dibangun dengan sikap yang rendah hati, bukan dengan tangan yang menguasai. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Paulus tidak hanya meninggalkan surat-surat di dalam setiap kehidupannya, tetapi dia meninggalkan orang-orang seperti Timotius, seperti Titus, seperti Silas, murid-murid daripada Paulus. Dan warisannya tentunya adalah gereja-gereja yang ia bangun dan pemimpin-pemimpin yang ia latih di dalam setiap kehidupannya. Hidupnya rela menderita, hidupnya berintegritas, dan hidupnya berfokus kepada Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan Paulus. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ya kehidupan Paulus ini berfokus kepada Kristus. Sehingga menjadi kurikulum hidup bagi setiap murid-murid yang mengikuti Yesus melalui kehidupan Paulus. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Jadi jangan malu kalau kita dikatakan, oh kamu pengikut pendeta itu ya, kamu pengikut Paulus ya. Oh, kami pengikut Kristus lewat Paulus. Kami pengikut Kristus lewat hamba Tuhan ini. Ya memang demikian. Ya karena kami diajarkan Bapak Ibu Saudari, ya di dalam setiap kehidupan iman kami oleh orang-orang tersebut, supaya menghidupi kehidupan Kristus. Sama seperti mereka yang telah menghidupi. Jadi kita tidak malu di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus.
Warisan Paulus sekali lagi adalah gereja-gereja yang ia bangun dan pemimpin-pemimpin yang ia latih dalam setiap kehidupannya. Maka pemaknaan yang pertama, hidup dengan keteladanan yang dapat ditiru dan hati melayani. Saudara, pemaknaan pertama pada bagian yang kedua ini, kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua bahwa warisan terhebat yang bisa kita tinggalkan itu adalah karakter Kristus yang terbukti dalam hidup sehari-hari. Amin. Itulah warisan terhebat kita semua yang bisa saudara dan saya tinggalkan, yaitu karakter Kristus yang terbukti dalam hidup kita sehari-hari. Yang bisa membuktikannya siapa? Orang-orang terdekatmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Ya, ada tuh di salah satu media sosial, Bapak Ibu Saudari, seorang istri yang benar-benar sepertinya kepahitan sekali sama suaminya. Suaminya pendeta, Bapak Ibu Saudari. Tetapi pendeta ini, Bapak Ibu Saudari, yang dikasih oleh Tuhan, punya wanita di mana-mana. Ya, punya perempuan di mana-mana. Ya, satu ketika mungkin dia dipukuli, dia digebuki, lalu kemudian ada rekaman-rekaman yang istrinya ini berikan dan taruh, akhirnya jadi viral pada saat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal orang yang seharusnya saudara berikan teladan yang pertama kali adalah justru dari rumahmu, dari keluargamu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat buat umat Tuhan kalau keluargamu sendiri saudara tidak bisa bimbing, saudara tidak bisa jujur, saudara tidak bisa berintegritas dalam setiap hidupmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang seperti inilah yang kelak akan Tuhan muntahkan di dalam setiap kehidupannya. Kenapa dimuntahkan? Karena hidupnya tidak bisa dinikmati. Itulah yang tertulis di dalam Matius pasal 7. Aku tidak mengenal engkau. Tapi kan Tuhan, aku bernubuat. Aku membuat mujizat demi namamu. Aku ini pendeta loh Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, Tuhan yang diurapi. Tapi Tuhan bilang, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Saudara, saya sudah sampaikan kata mengenal itu. Aku ternyata tidak menikmati hidupmu. Itu yang Tuhan sampaikan. Tuhan tidak menikmati orang-orang yang seperti itu. Yang hanya jago berbicara di luar. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mulut berkata A, kelakuan berkata B. Mulut berkata B, kelakuan berkata C. Mulut berkata C, kelakuan berkata D. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, orang itu akan melupakan banyak hal yang kita katakan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita hidup. Ya, ada seorang perempuan yang sangat memberkati saya. Ya, generasinya di atas saya jauh, Bapak Ibu Saudara, sekitar 20 tahun. Ya, saya menganggap dia seperti orang tua saya sendiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Banyak ya kata-kata yang dia sudah sampaikan lewat pengajaran. Ketika dia mengingatkan kami sebagai hamba Tuhan dalam setiap kehidupannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan tentunya itu memberkati. Tetapi yang paling memberkati, membekas dalam setiap kehidupan kami bukan kata-kata dia, tapi bagaimana dia hidup menjadi berkat, menjadi wanita yang baik. Sekalipun pernah mungkin terluka di dalam setiap kehidupannya, tetapi menjadi wanita yang terus berbuat baik. Ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana dia bersikap, bagaimana Bapak Ibu Saudari, dan dia tetap menjadi berkat dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, warisan terhebat yang bisa kita tinggalkan itu adalah karakter Kristus yang terbukti dalam hidupmu sehari-hari, bukan hanya di dalam ucapanmu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup dengan keteladanan yang dapat ditiru. Pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil, belajarlah untuk memuridkan dan memberdayakan orang lain. Saudara, itulah jantung dari kehidupan, ya, warisan kehidupan yang seharusnya saudara berikan kepada generasi selanjutnya. Belajarlah memuridkan dan memberdayakan orang lain. Inilah jantung daripada setiap kehidupan atau warisan kehidupan ini. Ini adalah strategi ilahi untuk memastikan kelanjutan karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari kita sebagai orang-orang yang sudah lebih berumur, lebih tua, lebih dewasa, jangan lupa untuk memuridkan. Jangan lupa untuk memberdayakan.
Baik itu kepada anak-anak kita, kepada generasi di bawah kita walaupun mereka tidak satu darah dengan kita. Tetapi ingat, kita semua disatukan oleh darah Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ayo, saudara, hidupmu pasti bisa jadi berkat. Tuhan pasti beri seorang murid atau beberapa orang murid untuk saudara muridkan mereka, memberdayakan hidup mereka. Ya, jangan memanfaatkan hidup mereka, Bapak Ibu Saudari, tetapi kita memberdayakan hidup mereka di dalam Tuhan tentunya, di dalam kasih Kristus, di dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, satu ketika ada seorang pendeta yang sangat sibuk sekali. Dia mengeluh kepada istrinya, "Mama," atau dia panggilnya sayang, "gereja ini nih kalau nggak ada saya, ini gereja ini akan runtuh kalau saya nggak ada. Karena saya yang khotbah, saya yang visitasi, saya yang pimpin rapat, saya yang membuat rencana acara, saya dan lagi." Bapak Ibu Saudari, kata pendeta ini kepada istrinya. Lalu kemudian istrinya yang bijak menjawab seperti ini kepada suaminya, "Kalau kamu yang melakukan segalanya, lalu apa warisanmu nanti buat gereja ini? Apa yang kau wariskan nanti? Siapa penggantimu? Gereja yang tidak bisa apa-apa tanpa kamu," kata istrinya. "Atau gereja yang punya banyak pengganti atau menteri-menteri yang kamu latih supaya ketika kamu dan saya tidak ada, merekalah yang bisa menggantikan kita." Saudara, si pendeta suaminya terdiam dengan perkataan istrinya. Ya juga ya. Dan ia mulai sadar, Bapak Ibu Saudari, bahwa selama ini dia sedang membangun monumen untuk dirinya sendiri. Bukan membangun tubuh Kristus yang sehat, dia sedang membangun namanya sendiri dalam setiap kehidupannya. Dan akhirnya dia bertobat. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hiduplah dengan keteladanan yang dapat ditiru. Dan tentunya memiliki hati untuk melayani di dalam setiap hidup saudara. Saudara, pilihlah mungkin 1 sampai 2 orang yang mungkin lebih muda secara usia atau secara rohani dalam setiap hidup saudara. Untuk apa? Untuk saudara dampingi. Ya, untuk saudara dampingi. Bagikan bukan hanya pengetahuan di dalam setiap hidup saudara, tetapi juga kehidupan. Tetapi juga pergumulan, tetapi juga kemenangan iman di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena saya pun sebagai seorang pendeta, saya pernah menemukan, Bapak Ibu Saudari, ada orang yang hidup ya menjadi berkat di dalam setiap kehidupan saya. Saya mengenalnya sebagai abang rohani pada saat itu. Dan kehidupan saya terberkati lewat setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, dan hari ini dia ada di Batam. Ya, pelayanan di Batam, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari. Saya hadir karena orang tersebut ya memberikan waktu, perhatian. Dia memuridkan saya, walaupun saya nggak berduit, Bapak Ibu Saudari, dia pun pada saat itu tidak berduit. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, jadi sama-sama tidak berduit pada saat itu. Ya, artinya tidak punya sesuatu yang perlu kita banggakan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia dengan rajin ya mendampingi saya, mengajak untuk melayani, memberikan semangat di dalam setiap kehidupan saya waktu saya muda, dan saya pun merespon. Ya tentunya kan mengajar yang baik, bukan mengajar untuk tidak baik ya Bapak Ibu Saudari. Kalau kita ketemu ya orang-orang lebih tua daripada kita, tetapi kehidupannya nggak menjadi berkat, ya jangan saudara tiru, ya jangan saudara ikuti di dalam setiap kehidupan saudara. Walaupun saudara bilang, dia kalau ngomong sama dia enak ya, nyambung ya. Ya, tetapi kalau itu nilai kehidupannya tidak ada dari orang-orang tersebut, nggak perlu saudara belajar dari setiap orang-orang tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, dalam setiap hidupmu. Ayo, saya mau mengajak kita semua pilih 1-2 orang yang lebih muda secara usia atau rohani untuk saudara dan saya dampingi dan care dalam hidup saudara. Untuk berbagi kehidupan, berbagi pergumulan, berbagi kemenangan iman di dalam setiap hidupmu. Lalu kemudian saudara juga bisa mengaplikasikan, jangan berusaha tampil sempurna di dalam setiap hidupmu. Keteladanan sejati itu mencakup kerendahan hati untuk mengakui kelemahan. Ya, ada kerendahan hati
bahwa kita sebagai manusia ini penuh dengan kelemahan. Dan kita sedang berproses untuk bertumbuh terus. Sehingga orang lain itu belajar Bapak Ibu Saudari mengenai anugerah. Bukan perfeksionis. Tetapi mengenai anugerah. Bahwa saudara dan saya hidup di dalam anugerah Tuhan saja. Yang memampukan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudari kita tidak hidup dalam spirit perfeksionis dalam hidupmu. Ya, akuilah kelemahan ini. Dan benar-benarlah saudara menghargai proses pertumbuhan dalam setiap hidup saudara. Sehingga orang lain pun belajar tentang anugerah di dalam Kristus. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian saudara juga bisa mendelegasikan dengan setiap orang-orang percaya yang lain. Delegasikan kepada setiap mereka. Ya, anak-anak rohanimu. Mungkin anak-anak di bawah umurmu. Ya, orang-orang di bawah umur kita semua. Delegasikan kepada mereka dengan percaya. Baik di rumah kepada anak-anak. Saya sudah mulai melatih anak-anak kami. Ya nak, ayo bangun pagi. Lakukan 3 perbuatan baik. Bangun pagi, lakukan 5 perbuatan baik. Ya, setiap mereka bangun pagi kalau lagi libur gak sekolah. Kami melatih, sudah ada 3 belum minimal. Lalu kemudian ketika sudah 3, Bapak Ibu Saudari, saya coba tes lagi, suruh lagi. Melakukan yang keempat, yang kelima. Awalnya mereka bilang, tadi kan udah 3 Pak, tadi kan udah melakukan 3 dan lain sebagainya. Terus saya bilang, itu minimal nak. Untuk melakukan 3 hal perbuatan baik. Tetapi kita gak boleh berhenti hanya di angka 3. Terus belajarlah berbuat baik. Saudara, ayo delegasikan ya kehidupan saudara kepada orang-orang yang saudara percayai. Entah itu di rumah kepada anak-anakmu, ya kepada suamimu, istrimu. Ya di dalam gereja juga kita delegasikan. Ya kalau tidak ada kita di dalam gereja, pelayanan bisa tetap berjalan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, atau saudara delegasikan ya dengan percaya di dalam setiap komunitas yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Berikan tanggung jawab, ya, berikan otoritas kepada orang-orang yang saudara percayai. Entah itu kepada anak-anakmu, entah itu kepada karyawanmu, entah itu kepada rekan-rekan di dalam komunitasmu. Berikan tanggung jawab dalam hidup mereka, ya. Izinkanlah mereka belajar dengan memberi ruang untuk mencoba. Ya, bahkan mungkin mereka akan gagal di dalam setiap hidup mereka. Tetapi tentunya saudari ketika mereka gagal pun, saudara berikanlah dukungan-dukungan dalam setiap hidup mereka. Ya, izinkanlah mereka untuk belajar. Izinkan mereka untuk belajar sehingga Bapak Ibu Saudari kita sendiri dapat memberi ruang supaya mereka mencoba ya dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika anak saya disuruh untuk merapikan rumah, salah satunya mungkin menyapu. Mungkin awalnya Bapak Ibu Saudari itu tidak rapi, ya tidak bersih. Lalu kami sebagai orang tua nanti nyapu ulang kembali. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, gak apa-apa, yang penting mereka sudah belajar. Untuk apa? Untuk mencoba membersihkan rumah walaupun rumah itu masih belum rapi. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi mereka sudah tahu bahwa oh ini loh tanggung jawab. Ya walaupun mungkin masih kotor, masih ini. Ya kita tetap memberikan dukungan. Thank you ya nak. Terima kasih udah dukung papa mama. Terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari. Sampaikan itu. Apresiasi kepada anak-anakmu. Saudara, itulah yang kedua. Hiduplah dengan keteladanan yang dapat ditiru. Dan tentunya milikilah sikap hati yang melayani dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita sedang belajar, ingat baik-baik, legacy living. Ya, kehidupan yang memberikan sebuah warisan untuk generasi berikutnya. Sehingga hidup kita tentunya untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ya, yang pertama tadi saudara sudah diingatkan, hidup dengan visi kekal. Itulah fondasi yang pertama ya dari setiap kehidupan yang memberikan warisan ini. Hiduplah dengan visi kekal. Yang kedua, hiduplah dengan keteladanan yang dapat ditiru. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dengan pengorbanan yang bermakna. Dan fokuslah kepada hal-hal yang kekal. Fokuslah kepada hal-hal yang kekal. Yohanes 12 ayat 24, yuk kita buka sama-sama Alkitab kita semua. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum
tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu, ini prinsip mengenai benih. Yohanes 12 ayat yang ke-24 itu mengajarkan bahwa kehidupan yang berbuah banyak itu harus melalui proses kematian. Ya, tanda kutip ini ya, kematian sebagai benih. Legacy living atau ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, ketika saudara mau mewariskan sebuah kehidupan iman, seringkali itu melibatkan pengorbanan di masa kini. Tentunya untuk buah di masa depan dalam setiap kehidupan saudara. Inilah prinsip benih. Ya, mungkin saudara harus berkorban waktu, berkorban tenaga, uang, materi dan lain sebagainya dalam setiap hidup saudara. Ya, tetapi tentunya saya percaya ya, pengorbanan saudara di masa kini itu untuk buah di masa depan dalam setiap kehidupanmu dan di kehidupanku. Saudara, inilah prinsip benih di dalam Yohanes 12 ayat 24. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Saya bacakan kembali buat kita semua. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa? Atau karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, 2 Korintus 4 ayat 18 ini mengingatkan kita untuk memprioritaskan kepada perkara-perkara yang kekal. Untuk fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang kekal maksudnya. Karena warisan sejati itu bernilai kekal. Tidak bisa habis oleh ngengat, tidak bisa habis oleh karat dalam setiap hidup saudara. Ya, kalau saudara mewariskan barang ataupun hal-hal yang fisik, itu bisa habis. Itu bisa berkarat, ya itu bisa hilang. Tetapi ingatlah baik-baik, saudara, ketika saudara fokus kepada yang tidak kelihatan atau kepada perkara-perkara yang kekal, warisan ini itu bernilai abadi. Bernilai kekal. Tidak dapat habis. Tidak ada karat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, itu ada seorang yang bernama Maria dari Betania. Maria itu memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal untuk meminyaki kaki Tuhan kita Yesus Kristus pada saat itu. Ya, tindakan ini tentunya dikritik oleh murid yang lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai pemborosan. Ngapain itu pecahin minyak narwastu itu yang mahal itu? Ya, tindakan Maria ini dikritik sebagai pemborosan. Namun Yesus memujinya sebagai persiapan untuk penguburannya, Bapak Ibu Saudara. Yesus memuji ya Maria ini. Pengorbanannya yang mungkin tidak masuk akal secara ekonomi, ya Bapak Ibu Saudara, justru menjadi memori kekal. Ya, walaupun secara ekonomi nggak masuk akal, tetapi pengorbanan Maria yang memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal. Kalau dibilang Bapak Ibu Saudara, harganya itu bisa 1 tahun gaji. Ya, ngelek jaringan saya di tempat Bapak Ibu Saudari. Ya kalau ngelek kasih tahu ya Bapak Ibu Saudari, kalau bagus saudara bisa bilang bagus pastor, kalau ngelek saudara bisa bilang ngelek pastor. Sehingga kita tahu ya apakah jaringan di tempat saya memang agak bermasalah atau mungkin ada di yang tempat lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ya, pengorbanan Maria yang tidak masuk akal secara ekonomi justru menjadi memori kekal, Bapak Ibu Saudari, memori kekal. Karena di sana dikisahkan ya, di mana saja Injil diberitakan ada hal ini masuk ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena Maria mengorbankan harta yang mungkin fana pada saat itu. Itulah sebuah tindakan yang tercatat dalam kekekalan. Ya, dia mengorbankan hartanya. Dia mengorbankan gajinya 1 tahun. Pendapatannya 1 tahun. Dalam setiap kehidupannya. Dan ternyata tindakan ini tercatat di dalam kekekalan dan memberkati setiap orang-orang. Ya, tentunya yang merenungkan setiap kehidupan Maria dari Betania ini. Di dalam Yohanes pasal 12 ini. Saudara, pemaknaan yang pertama dari hidup dengan pengorbanan yang bermakna
dan fokus kepada perkara-perkara kekal, maka pemaknaan yang bisa kita ambil adalah legacy living atau kehidupan yang memberikan warisan ini sering terlihat tidak praktis, sering terlihat berlebihan di mata dunia. Karena dinilai dengan logika, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Dinilai dengan logika. Bukan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dinilai dari setiap perspektif kekekalan. Kalau logika dunia berkata, Bapak Ibu Saudari, aduh ini mah gak efisien memberikan minyak seperti ini. Ya, itulah kacamata duniawi di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saya percaya, saudara, mari walaupun di mata dunia, ya sekali lagi pengorbanan kita mungkin berlebihan atau tanda kutip, Pak Pendeta jangan lebay lah dan lain sebagainya. Tetapi karena kita tahu, saudara, kita ini melakukan semua karena kasih dan karena kita memiliki perspektif kekekalan, bukan logika efisiensi dan duniawi dalam kehidupan kita semua. Inilah makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua di dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa warisan kekal itu dibangun melalui keputusan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, warisan kekal dalam kehidupan kita semua dibangun melalui keputusan sehari-hari untuk mengutamakan Tuhan, ya, untuk mengutamakan kerajaannya, sekalipun ya itu mahal harganya, ya, sekalipun itu mahal harganya. Warisan kekal itu dibangun melalui keputusan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, untuk kita dapat mengelola waktu, mengelola sumber daya. Alokasikanlah secara sengaja baik waktumu, baik tenagamu, baik uang kalian semua untuk hal-hal yang bernilai kekal. Investasikan kepada jiwa-jiwa. Investasikan kepada pengembangan karakter dalam setiap hidup kalian semua. Investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan hanya untuk kesenangan, bukan hanya untuk mengakumulasi, ya, menimbun harta di dalam setiap kehidupan saudara. Alokasikan secara sengaja waktu saudara. Alokasikan secara sengaja setiap tenaga maupun keuangan kita untuk hal-hal yang bernilai kekal dalam setiap hidup saudara dan saya. Itu untuk pengelolaan waktu dan sumber daya. Saudara, berkorbanlah untuk generasi penerus dalam kehidupanmu, entah itu ke anak-anakmu, entah itu kepada setiap orang-orang di gereja yang umurnya lebih muda daripada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, berkorbanlah untuk generasi penerus. Ini bisa berarti saudara membayar lebih mahal, ya, di dalam setiap hidup saudara. Mungkin saudara mentraktir mereka, ya, di dalam setiap hidup saudara. Karena mungkin mereka masih muda-muda. Biasanya kalau orang-orang muda, Bapak Ibu Saudari, kalau pelayanan kepada orang-orang muda, saudara jangan harap, ya, Bapak Ibu Saudari, mereka langsung memberikan hasil pada saat itu juga, ya. Nanti akan ada hasil, tetapi mungkin beberapa tahun ke depan, beberapa belas tahun ke depan, ya Bapak Ibu Saudari, mungkin saja ketika kita sudah mati, hasilnya baru kelihatan di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi kita berkorban untuk generasi penerus. Ya, ini bisa berarti tadi, ya, kita bisa mentraktir mereka, membayar lebih mahal, ya, dalam setiap kehidupan kita untuk mereka, supaya mereka bisa Bapak Ibu Saudari kita muridkan. Atau saudara bisa mendukung lembaga-lembaga pelayanan atau pendidikan. Ya, kalau di channel Pastor Deso kan saya mengajak supaya saudara ayo kita mendukung supaya ada sebuah TK yang kita buka. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo dukung lembaga pelayanan, dukung lembaga pendidikan. Luangkan waktu ekstra untuk mendengarkan setiap anak-anak muda yang mungkin lagi bingung dalam setiap hidup mereka. Ya, karena kalau orang-orang muda kan itu banyak Bapak Ibu Saudari yang mereka harapkan, yang mereka impikan. Mungkin ya ada kalau dibilang kamu nanti mau ke depan mau jadi apa? Mungkin di dalam pikiran mereka, oh aku ada 50 impian. Banyak banget 50 Bapak Ibu Saudari ya. Biasanya orang-orang muda kan gitu, banyak keinginannya. Mau ke sini, mau ke sono, mau ke sini, mau ke sono. Ya, ya Bapak Ibu Saudari kasih dari Tuhan. Luangkanlah waktu ekstra untuk mendengar setiap anak-anak muda yang lagi bingung. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, mungkin tindakan saudara dan saya ketika saudara mendengarkan, keuntungannya tidak langsung kita rasakan pada generasi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa investasi kepada jiwa-jiwa ini
tidak akan pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Tidak akan pernah sia-sia. Berkorbanlah untuk generasi penerus dalam setiap hidup saudara. Berkorbanlah untuk anak-anakmu supaya mereka mengenal Tuhan sejak masa remaja, bahkan masa anak-anak mereka, ya, yang masih sekolah minggu, yang masih punya anak-anak sekolah minggu. Saudara mungkin mengantar mereka untuk sekolah minggu. Saudara mengantar mereka untuk kegiatan di hari biasa, untuk sekolah minggu mereka di gereja, di mana Bapak Ibu Saudari memberikan anak-anak saudara untuk apa mengenal Tuhan Yesus di gereja. Mungkin saudara antar, ya lagi hujan-hujan saudara antar. Mungkin ada yang lagi banjir saudara tetap antar di dalam setiap hidup saudara. Ya, Bapak Ibu Saudari, memang keuntungannya tidak langsung kita rasakan langsung saat itu. Tetapi mereka pasti akan menjadi anak-anak yang berbeda dari generasi nanti selanjutnya. Ya, dari generasi orang-orang di sekitarnya. Anak ini akan menjadi anak berbeda. Kenapa? Karena saudara yang terus membawa anak-anak itu datang dan mendekat kepada Tuhan. Pasti akan ada nilai-nilai Tuhan dalam setiap hidup mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari, coba nanti saudara bedakan antara anak-anak yang rajin sekolah minggu sama anak-anak yang tidak pernah sekolah minggu. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ayo saya mau mengajak kita semua untuk melihat baik-baik, berkorbanlah untuk generasi penerus dalam setiap hidup saudara. Saudara, di dalam setiap keluargamu, buatlah tradisi keluarga, ya, secara personal yang mengingatkan akan kebaikan Tuhan. Makanya kalau bisa seminggu sekali, ya seminggu 2 kali, saudara, ya kita punya kebaktian-kebaktian keluarga pribadi, ya dalam setiap hidup saudara. Saat teduh pribadi keluargamu, ya buatlah tradisi ini, ya secara personal, untuk mengingatkan apa nak kebaikan Tuhan minggu ini. Kalau papa ini bla 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 bla, kalau mama ini bla bla bla. Kamu apa? Ya kita mulai latih. Ya Pak, minggu ini puji Tuhan. Ya ada seperti ini kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupanku. Aku bisa begini, bisa begitu dan lain sebagainya. Biarkan mereka bertestimoni. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Supaya mereka menceritakan atau mengingat kebaikan Tuhan sepanjang minggu itu. Ya Bapak Ibu Saudara. Ayo lalu kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, ceritakanlah kepada orang lain juga. Ya, ini adalah buli-buli minyak masa kini yang memuliakan nama Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara dan saya benar-benar membangun memorial iman dalam hidup saudara dan keluargamu, saudara, ini mengingatkan kita semua bahwa kebaikan Tuhan yang perlu kita catat. Kebaikan-kebaikan Tuhan itulah yang perlu kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita semua. Dan saya mau tutup pada kesempatan malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, legacy living, ya, bukanlah hidup untuk dinobatkan sebagai pahlawan dalam hidup kita semua. Saudara, ketika saudara memiliki warisan untuk kehidupan imanmu, ini bukanlah hidup untuk dinobatkan sebagai pahlawan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita hidup sebagai penabur benih perjanjian. Seperti Abraham, ya. Bukan tentang menjadi terkenal di dalam setiap kehidupan Abraham, tetapi tentang menjadi teladan, tentang menjadi pelayan yang memuridkan di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudari bukan tentang dianggap sukses, tetapi tentang berani berkorban untuk hal-hal yang kekal juga seperti Maria di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, warisan sejati kita mungkin tidak akan menjadi nama gedung, nama tugu kita, nama patung kita, ya. Tetapi warisan sejati kita itu akan berupa iman yang hidup, yang ada di hati anak-anakmu, yang ada di hati anak-anak rohanimu. Amin, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Inilah warisan sejati kita semua, yang hidup di dalam setiap hati anak-anak rohani kita semua ataupun anak-anak kita. Biarlah ketekunan kita di dalam kebenaran dari seorang papa, dari seorang mama yang sederhana, ya, yang kalian terus bimbing anak-anakmu, bimbing setiap anak-anak rohanimu. Saudara memberikan kenangan-kenangan di dalam setiap hidup mereka tentang kasih Kristus yang mereka alami melalui kehidupan yang sederhana, namun tentunya penuh dengan tujuan di dalam setiap hidup saudara. Mari pada kesempatan saat hari ini Tuhan menanyakan kepada kita semua,
Untuk apakah engkau menghabiskan hidupmu yang hanya sekali ini? Untuk apakah saudara dan saya menghabiskan hidupmu yang hanya sekali ini? Apakah hanya untuk lingkaran yang sempit? Untuk dirimu sendiri? Untuk keluargamu sendiri? Untuk kenyamananmu sendiri? Atau saudara dan saya mau menjalani legacy living? Ya, hidup untuk mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Hidup di dalam panggilannya. Hidup meninggalkan jejak kasihnya. Dan hidup untuk membangun sesuatu yang akan terus menerus memuliakan dia lama nanti setelah kita berpulang. Inilah yang saya lakukan setiap hari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meninggalkan jejak kasih kepada setiap orang-orang yang mengikuti Kristus lewat kehidupan pelayanan Pastor Deso. Saudara, saya bukan hamba Tuhan atau pendeta yang terkenal, bukan pendeta juga yang rindu terkenal di dalam setiap kehidupannya, tetapi saya rindu lewat setiap kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak jiwa-jiwa permata hati Tuhan itu boleh diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan. Itu saja motivasinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang memberkati pelayanan Pastor Deso, ya itu bonus ya Bapak Ibu Saudara, tapi itu bukan menjadi tujuan dari setiap pelayanan ini. Saudara, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Nama kita satu ketika akan pudar, tetapi Bapak Ibu Saudari, ya, gema Injil yang kekal akan terus tersiar, akan terus kita teruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Hiduplah untuk warisan yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, satu hari nanti nafas kita yang terakhir akan dihembuskan. Tangan kita akan melepaskan segala yang kita pegang erat selama ini. Entah itu kekayaan, entah itu jabatan, entah itu prestasi, pencapaian-pencapaian di dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan orang-orang yang kau cintai, semua akan saudara lepaskan. Saudara, pada detik itu hanya satu yang akan berlaku. Apa yang telah kita serahkan kepada Yesus, dan apa yang telah kita investasikan untuk kekekalan dalam setiap hidup saudara. Makanya Tuhan Yesus sampaikan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena di sorga tidak ada ngengat dan karat. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kalian merasa biasa-biasa saja, ya, bukan pengusaha yang sukses, yang dapatkan omset ratusan M, bahkan sampai triliunan, atau ratusan juta setiap bulan dan lain sebagainya. Mungkin kalian merasa biasa saja, bukan sebagai pengkhotbah besar kalau saya. Mungkin saudara bukan sebagai pekerja yang mungkin digaji 2 digit, 3 digit, dalam hidupmu masih di bawah 2 digit dan lain sebagainya. Saudara, mungkin kita merasa biasa saja, bukan misionaris terkenal, bukan dermawan yang kaya raya, atau anak dari anak ke-10 naga, misalkan kalau ada anak yang ada naga yang ke-10, ya Bapak Ibu Saudari, ya Bapak Ibu Saudari, mungkin kita bukan dermawan kaya raya di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi dengarkanlah hal ini, warisan terhebat itu sering dibangun dari bahan-bahan yang dianggap remeh oleh dunia ini. Dari senyum kita yang tulus yang kita berikan kepada anak kecil yang mungkin kita tidak kenal, tetapi mereka terberkati dengan senyum yang tulus yang saudara hadirkan ketika saudara dan saya senyum kepada seorang anak kecil yang saudara mungkin tidak kenal namanya siapa, ya, tetapi kasih saudara, senyum saudara memberkati anak tersebut. Saudara, ya, warisan terhebat sering dibangun dari bahan-bahan yang dianggap remeh oleh dunia. Dari kesabaran, ya, ketika kita mendengarkan seorang lansia yang mungkin lagi kesepian dalam setiap hidup mereka. Dari kejujuran, ya kalian semua di kantor, ketika mungkin kita bisa menipu dalam kehidupan kita semua. Dari doa Bapa kami yang kalian ajarkan kepada anak-anak kalian, sambil membaringkannya ketika mereka tidur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Anakmu sudah mulai tertidur, tetapi engkau mendoakan anak-anakmu, ya, dari doa Bapa kami yang kau ajarkan kepada anak-anak kalian semua. Juga dari pengampunan yang kalian berikan kepada orang-orang yang menyakiti kalian semua. Dalam hal ini saya pengen sampaikan, kalau kamu sudah berkeluarga, Bapak Ibu Saudari, kalau ada orang-orang yang mungkin melukai setiap kehidupan suami atau istrimu, ya, atau keluarga-keluarga yang menyakiti mereka,
jangan engkau dan saya menjadi kompor, Bapak Ibu Saudari. Tetapi biarlah engkau dan saya menjadi peneduh. Ya, sehingga apa Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, kita belajar untuk mengingatkan pasangan kita, lepaskan pengampunan Pak. Lepaskan pengampunan Mah. Jangan disimpan-simpan. Ya, lepaskan pengampunan. Kita yang harus bisa meneduhkan setiap anggota-anggota keluarga kita. Enggak kok, orang itu enggak seperti itu. Keluarga itu enggak seperti itu. Walaupun mungkin seperti itu, Pak, ayo kita enggak bisa seperti itu. Yuk lepaskan pengampunan. Ayo kita doa bareng Mah. Ayo kita berdoa bareng Nak. Ya, jangan sisip, jangan simpan kepahitan yang akhirnya nanti bukan melukai orang tersebut, tetapi melukai saudara sendiri kalau saudara tidak memberikan pengampunan. Ya, saudara, setiap tindakan kasih yang dilandasi iman kepada Kristus itu adalah sebuah emas yang tentunya saudara akan simpan di surga. Setiap jiwa-jiwa yang kalian bawa kepada Tuhan itulah mutiara dalam mahkota kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kalian bukan kebetulan. Hidup kita bukanlah kebetulan. Kalian dan saya ada di dunia ini, ada di bumi ini, ada di Indonesia, ada di Singapura, di Malaysia, bahkan di tempat-tempat lain, negara-negara yang lain. Kita ada bukan kebetulan. Kita ada di sini pada zaman ini dengan talenta yang kita miliki, tentunya dengan teknologi juga yang ada saat ini juga kita miliki, tentunya untuk maksud ilahi yang melampaui diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudari, kalau dulu kita pengen nulis surat, sampainya bisa seminggu lagi. Pakai perangko Bapak Ibu Saudari. Ya, bisa sebulan lagi. Kalau perangkonya mahal, bisa sampai tuh minggu itu atau 2-3 hari. Tapi kalau perangkonya murah Bapak Ibu Saudari, itu sampainya bisa 2 minggu lagi. Bisa minggu depan. Nah saudara, tetapi kita hidup di zaman teknologi. Ya, yang bisa ketak-ketik video-video. Yang membuat video 1-2 menit, 3 menit. Ya Bapak Ibu Saudari, live stream. Dan kemudian ketika kita membuat video-video itu Bapak Ibu Saudari, konten-konten itu pun bisa menjadi berkat di dalam setiap orang-orang yang menikmati setiap media sosial yang kalian punya. Ingatlah, kita hidup bukan kebetulan. Kita ada di sini, di zaman ini, dengan talenta yang kita miliki juga untuk maksud ilahi yang tentunya melampaui diri kita sendiri. Saudara, hari ini Tuhan tidak menanyakan seberapa hebat kamu. Dia bertanya, seberapa setia kamu dengan apa yang kupercayakan kepadamu. Dia tidak membutuhkan superhero. Dia menginginkan Bapak Ibu Saudari kita menjadi penyalur kasih-Nya yang setia di dalam setiap kehidupan kita semua. Oleh karena itu, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, hadapkanlah hidupmu, hadapkanlah sisa waktu yang saudara miliki, energi, gairah, sumber daya yang kita punya kepada Tuhan yang hidup. Biarlah doa kita bukan lagi Tuhan berkati rencanaku, tetapi doa kita, Tuhan jadikan aku alat berkat-Mu bagi generasiku dan bagi generasi berikutnya. Saudara, biarlah nanti kita mati ketika saudara dan saya pulang dengan tangan yang kosong. Ya, karena kita tentunya telah menyerahkan segala yang kita miliki ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita boleh meninggalkan warisan yang tidak bisa binasa dalam hidup kita semua. Hidup yang tentunya kita habiskan untuk memuliakan nama Kristus. Hidup yang kita habiskan untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara, itulah hidup yang sesungguhnya. Itulah legacy living dalam setiap hidup saudara. Ya, ketika saudara dan saya memberikan sebuah warisan kehidupan, yaitu imanmu di dalam Kristus. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat setiap orang-orang yang tentunya rindu, Bapak Ibu Saudari, untuk hidup, ya, hidup untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, Bapa yang kekal, sumber dari segala warisan sejati dalam setiap hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Tuhan, jamalah hati kami yang keras ini, yang begitu sering terpaku pada hal-hal fana. Cabutlah akar egoisme, ketakutan yang membuat kami memeluk hidup kami sendiri dengan erat. Ampunilah kami ya Tuhan. Bukakan setiap mata rohani kami untuk melihat kemuliaan panggilan-Mu yang melampaui kehidupan kami sendiri. Ya Tuhan Yesus, di hadapan salib-Mu yang kudus,
kami mengakui kami malu. Engkau yang telah memberikan segalanya sampai tetes darah penghabisan untuk sebuah warisan dalam kehidupan kami, yaitu kami menjadi milik-Mu. Kami boleh diselamatkan di dalam kasih karunia-Mu. Tanamkanlah di dalam roh kami kehausan yang sama untuk memberi hidup, bukan untuk menimbunnya. Roh Kudus yang menghidupkan kami semua, nyalakan kembali setiap api pengabdian kami di dalam setiap kehidupan masing-masing, setiap hati kami. Berikan keberanian untuk berkorban. Berikan hikmat untuk memuridkan setiap generasi selanjutnya. Dan berikan ketekunan untuk meninggalkan jejak iman yang tidak akan terhapuskan ya Tuhan. Dan mulai saat ini ya Tuhan Yesus, ambillah hidup kami yang biasa-biasa ini. Dan pakailah semua itu untuk karya-Mu yang luar biasa. Jadikan kami penabur benih firman-Mu. Jadikan kami pembangun jembatan kasih-Mu. Dan peletak dasar iman bagi generasi yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami semua pada akhir perjalanan nanti dalam kehidupan kami boleh mendengar suara-Mu yang manis berkata, baik sekali perbuatan-Mu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Sekarang masuklah dalam sukacita Tuhan-Mu. Kami serahkan setiap sisa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pemilik setiap kehidupan kami berdoa in the name of Jesus. Setiap kita biarlah saudara dan saya boleh terberkati, jiwamu boleh terberkati, keluargamu boleh terberkati, anak-anakmu terberkati, pasanganmu terberkati, orang tuamu boleh diberkati. Setiap kehidupan papa mamamu, opa omamu, cucu-cucumu boleh diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar untuk kita hidupi dalam setiap kehidupan kita semua. Apapun yang kau kerjakan, baik studi, baik pekerjaan, baik bisnis usahamu, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kalian dengan berkat-berkat jasmani, terlebih dengan berkat-berkat rohani dalam setiap kehidupan kalian semua. Mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Saya mau akhiri pada kesempatan malam hari ini dengan doa berkat. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. God bless you. Bapak Ibu Saudari, selesailah ibadah kita pada kesempatan hari ini. Berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, kalau saudara terberkati, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa menuliskan bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara juga bisa share channel ini, saudara bisa follow ya Pastor Deso di TikTok, bisa subscribe di YouTube. Saudara juga bisa berbagi gift, ya menerbangkan gift lewat platform masing-masing baik di TikTok maupun YouTube. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa memberikan donasi jikalau saudara semua terberkati tentunya dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jikalau saudara rindu memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya Bapak Ibu Saudari, kolekte persembahan misi atau khusus untuk pembangunan gereja dan TK lewat pelayanan Pastor Deso, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Ya Bapak Ibu Saudari, di TikTok saudara ada bio profil atau profil Pastor Deso. Di sana saya sematkan ya Bapak Ibu Saudari, di profil kami tentunya ada BCA atas nama Angelin istri saya, dan juga ada Social Bus Bapak Ibu Saudari. Jadi buat orang-orang Indonesia, gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Saudara punya rekening bank-bank di Indonesia apapun, kalau saudara memberikan persembahan, jangan lupa masuknya ke BCA ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau saudara di luar negeri, saudara saya himbau saudara bisa menggunakan Social Bus, atau saudara bisa menggunakan PayPal, atau saudara juga bisa menggunakan gift-gift yang ada di platform masing-masing untuk mendukung pelayanan Pastor Deso. Tentunya buat kalian yang terberkati. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat channel Pastor Deso setiap harinya. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberian yang saudara
berikan secara tulus lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, lewat channel Pastor Deso. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa kalau saudara memberikan persembahan, ada 3 hal yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, ada komando daripada Roh Kudus. Ya, itulah komando utama kita semua. Komando utamamu bukan pendeta, bukan gereja, tetapi komando utamamu adalah Roh Kudus. Kemanapun saudara pengen menabur, Roh Kudus untuk arahkan saudara untuk menabur ke sini, ke sana, ke sono, kemanapun itu. Kalau memang Roh Kudus sudah memberikan komando, belajarlah untuk taat. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak selalu ke dalam pelayanan Pastor Deso. Saudara bisa melakukan itu kemanapun ketika Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, ketika saudara memberkati atau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, lewat persembahan-persembahan itu, saudara karena saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Ya, saudara memberi karena saudara terberkati setiap harinya. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih untuk bermurah hati. Setiap persembahan apapun namanya, persepuluhan, pertujuan, pertigaan, donasi, kolekte, apalagi diakonia persembahannya, persembahan ini, persembahan itu dan lain sebagainya. Semua nafas dari setiap persembahan, saudara Tuhan mengajarkan kita untuk kita bermurah hati. Ya, jadi jangan terjebak antara boleh atau tidak boleh memberikan persembahan. Tapi di channel ini saudara terus dilatih supaya saudara semakin dewasa dalam iman, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga nanti saudara makin peka, ya, di dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara tahu bagaimana saudara kalau lagi bingung, ya tanya sama Roh Kudus. Ya, kalau saudara terberkati, dukung pelayanan ini. Ya, kalau saudara mau berlatih dalam kemurahan hati, saudara dukung channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara bisa dukung di tempat-tempat yang lain, penginjilan-penginjilan yang lain, atau mungkin ada orang-orang yang di daerah sedang menginjil, saudara juga bisa mendukung orang-orang tersebut, atau ke panti-panti asuhan, ya, atau mungkin Bapak Ibu Saudari ke panti-panti jompo, ya Bapak Ibu Saudari kalau Roh Kudus sudah gerakan, atau mungkin ke orang tuamu, ke mertuamu, Bapak Ibu Saudari, itu pun pekerjaan Tuhan, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika saudara ada di channel Pastor Deso itu enak sekali. Ya, nggak selalu saudara memberikan lewat channel Pastor Deso. Tapi karena saya menggawangi channel Pastor Deso, makanya saya pasti mengarahkan setiap apa yang saudara berikan lewat channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi itu sah-sah saja kalau saudara terberkati. Kalau saudara nggak terberkati pun, semua persembahan-persembahan ini sifatnya sukarela. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Sampai bertemu besok pagi jam 7:30 pagi sampai jam ya sampai selesai ya, Senin sampai Sabtu. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Bagi teman-teman yang ada mungkin di Singapura, Malaysia, sekitar hari Selasa atau Rabu kami ada di Singapura. Bapak Ibu Saudari, bagi kalian yang ingin meet up, ketemu, mau didoakan, saudara juga boleh untuk inbox kepada kami di inbox TikTok kami Bapak Ibu Saudari. Ini mission trip, ya perjalanan misi bagi kami untuk mendoakan setiap orang-orang yang tentunya rindu didoakan, untuk testimoni dalam setiap kehidupan kalian semua. Hari Rabu kami ada di Singapura, hari Kamisnya mungkin, Kamis dan Jumat ada di Kuala Lumpur. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian nanti balik lagi ke Johor, ya. Lalu kemudian habis itu ke Batam. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kalian yang ada di kota-kota yang tadi saya sebutkan, kalau saudara rindu untuk bertemu atau sekedar meet up dan saudara didoakan dan lain sebagainya, saudara bisa mengikut atau saudara bisa inbox kepada kami, sehingga kami bisa tahu kemana saja nanti kami akan mendoakan buat Bapak Ibu Saudari tentunya yang rindu didoakan. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat setiap waktu, buat setiap kebaikan-kebaikan kalian semua, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok pagi dalam program Refresh dan Reset yang doa saya selalu kita hadir setiap hari. Ya mudah-mudahan ketika nanti ada mission trip ini, perjalanan rohani kami semua, Bapak Ibu Saudari untuk mendoakan, mudah-mudahan saya masih tetap bisa live, Bapak Ibu Saudari doakan ya, supaya masih bisa tetap live. Ya karena saya juga tidak tahu koneksinya gimana di sana, nanti suaranya gimana di sana, musiknya gimana. Tetapi kalau saya bisa, saya pasti akan live tetap pagi 7:30. Kalau belum bisa, saudara nanti kita akan bertemu kembali pada waktu-waktu mendatang. Ya puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Senang rasanya melayani Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena pelayanan bagi kami adalah sebuah kehormatan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok.
Jawa Barat. Yang gubernurnya Kang Dedi bersama artisnya Ayu Ting Ting. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ada kita semua. God bless you ya.